Oke, hai Sobat Montini. Kembali lagi bersama Monica di Telisik nih, telaah isu sosial kemasyarakatan. Nah, hari ini guys, kita akan membahas tentang merangkul moderasi di tengah keberagaman. Tapi Monica tidak sendiri nih, bareng Kak Icat nih. Halo Kak Icat, apa kabar hari ini? Halo juga Monica, kabar baik dan luar biasa. Nah, kita ketemu lagi nih Kak Icat. Dan materi kali ini Monica sekali, karena anak muda nih. Nah, anak muda. Iya betul, Monica sekali. Jadi Kak Icat tidak usah berlama-lama, kita masuk saja ya ke dalam pertanyaan yang pertama nih Kak Icat. Nah, Kak Icat, banyak anak muda sekarang sering bingung dengan berbagai informasi di medsos nih. Jadi sebenarnya apa sih itu moderasi beragama nih Kak Icat? Oke, ini banyak yang bingung tentang sebenarnya apa ini moderasi beragama, ini barang apa sebenarnya. Nah, sebenarnya moderasi beragama itu adalah inti bagaimana cara beriman yang seimbang, tidak ekstrim, dan menghargai perbedaan. Nah, ibarat jalan tol itu kita berjalan di jalan tengah, tidak terlalu ke kanan sampai keluar jalur dan tidak terlalu ke kiri sampai masuk jurang. Ini tentang bagaimana kita bisa mencintai agama kita seutuhnya, tapi juga menghormati dan hidup berdampingan dengan damai bersama pemeluk agama yang berbeda. Nah, ini bagi anak muda ini penting sekali, apalagi di era digital ini. Jadi dengan moderasi ini kita punya semacam filter yang kuat untuk menyaring informasi, mana yang baik, mana yang benar, sehingga itu tidak mudah kita terbawa itu orang bilang itu hoax atau ajaran yang malah akhirnya formu bikin pecah orang pertemanan ataupun orang relasi. Nah, kita jadi pribadi yang bisa lebih cerdas dan juga berhati lapang. Begitu. Oke, pada intinya berarti Kak Icat cara beriman yang seimbang ya Kak, yang saling menghargai sesama. Nah Kak Icat, kenapa ya di zaman sekarang nih moderasi beragama jadi begitu mendesak khususnya bagi kami nih kaum muda nih Kak Icat? Nah, ini memang pertanyaan penting dan bagus sekali, karena sebenarnya moderasi beragama itu mendesak sekali, menjadi urgent, karena kita hidup di dunia yang serba cepat, yang penuh informasi, yang biasa orang cuma scroll sudah ada banyak informasi. Nah, itu juga kita akan rentan sebenarnya pada polarisasi, dan juga ini yang paling berbahaya itu radikalisme dan intoleransi. Nah, itu menjadi semacam virus yang boleh di satu orang bisa menyebar cepat, karena orang menerima informasi itu sangat cepat lewat internet atau HP, dan itu sangat menyasar pada anak muda. Nah, tanpa moderasi ini kita gampang sekali terjebak dalam pemikiran kami yang paling benar atau yang lain itu salah. Nah, betul. Nah, yang ujung-ujung akhirnya memicu konflik, apalagi kalau orang subah status kon tambah akan lagi DP komentar bahwa ini orang mendukung atau enggak, orang malahan terpancing untuk menambah informasi, malahan akhirnya informasi itu ternyata hoax. Jadi itu yang sangat penting. Jadi moderasi ini adalah tameng kita agar iman kita yang menjadi sumber kedamaian itu menjadi lebih relevan, menjadi lebih ada dalam diri kita, dan itu tidak menjadi semacam pertentangan dan bahkan bisa menjadi permusuhan, apalagi di media digital sekarang lebih cepat itu, apalagi orang langsung komentar. Nah, itu yang berbahaya. Jare ini rupa karena lain kali pemikiran itu cepat, jare lebih cepat lagi kasih komentar. Jadi itu lebih berhati-hati. Oke, jadi moderasi adalah tameng kita agar iman menjadi sumber kedamaian nih Kak Icat. Nah, Kak Icat, sebagai anak muda Katolik nih, apa sih dasar ajaran gereja yang mendukung moderasi beragama ini nih Kak Icat? Oke. Nah, bicara ini soal lebih teologi sebenarnya, tapi ini dasarnya sebenarnya jelas bahwa kasih kepada Tuhan dan sesama. Jelas karena Yesus datang ini dia memberikan kasih, dan kita juga untuk kepada sesama, siapapun itu kita memberikan kasih. Nah, Yesus sendiri sudah mengajarkan kita bagaimana mengasihi musuh. Di saat kita berada dengan musuh kita doakan, kita berkati. Nah, itu adalah proses yang harus kita lebih imani. Nah, itu tingkat moderasi tertinggi. Jadi gereja Katolik sebenarnya khususnya lewat Konsili Vatikan kedua dengan dokumen Nostra Aetate. Nah, ini ada di bahasa-bahasa sedikit lain, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi ada dokumen Nostra Aetate itu secara tegas mau mengakui dan menghormati kebaikan serta kebenaran yang ada dalam agama lain atau agama yang berbeda.
Nah, Paus Fransiskus yang terkasih juga tak henti-hentinya menyerukan persaudaraan universal, persahabatan sosial dan dialog. Nah, itu semua adalah wujud nyata dari moderasi beragama dalam tradisi gereja kita. Begitu. Oke, jadi dasarnya itu karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan menghargai. Iya. Pada intinya menghargai sebenarnya menghargai sesama, tapi lebih dari sesama. itu bagaimana orang menghargai, malahan dengan orang musuh saja orang doakan. Jadi sebenarnya tidak ada permusuhan gitu. Karena Paus Fransiskus juga pernah menyerukan persaudaraan universal nih kan Kak. Jadi semua itu jadi semua harus saling menghargai. Nah Kak Icat, kadang nih orang sebagai anak muda bilang kalau terlalu moderat, imannya nggak kuat dong. Bagaimana kami menjelaskan bahwa moderasi itu justru tanda iman yang matang nih Kak Icat? Oke, nah justru sebaliknya, iman yang matang itu ibarat pohon yang akarnya kuat. Jadi dia akan tetap teguh meski diterpa angin kencang atau badai. Nah, ataupun ditarik sana kemari, tetap itu berdiri kokoh. Nah, orang yang imannya moderat itu tidak goyah. Jadi dia yakin bahwa imannya sendiri memang memberikan kedamaian, bahwa imannya itu memberikan kasih kepada orang lain, bisa melayani. Nah, itu juga bisa akhirnya kita bisa menghormati sebenarnya kepercayaan ataupun menghormati yang berbeda dari kepercayaannya orang begitu. Nah, ini bukan soal mencampur ataupun ini semua bisa menjadi torang terima sebagai torang pe imannya, enggak. Tetap torang berada pada torang pe fondasi ataupun torang pe iman bahwa torang iman gereja Katolik. Nah, tapi juga torang ada teman-teman bahwa ada yang Kristen, ada yang Islam, ada Hindu, ada Buddha. Nah, ada juga yang sekarang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu juga itu kepercayaan yang dulu dan sekarang sudah diterima. Nah, itu juga menjadi bahan refleksi kita. Jadi bukan lagi sebagai semacam bahwa mereka ini beda, jadi torang harus ini boleh batamang dan orang nyanda. Tetap kan torang sama-sama manusia. Jadi torang tetap bisa berteman, bisa bermain atau bercerita, bahkan bisa berdiskusi. Dan itu mau memancarkan sebenarnya iman kita kuat, iman kita itu damai dan sukacita itu bisa kita berikan kepada sesama kita begitu. Oke, jadi pada intinya orang yang imannya moderat itu tidak akan goyah ya Kak. Nah, nih Kak Icat, di zamannya Monica nih, anak muda, orang itu sering dengar cyberbullying nih Kak, atau ujaran kebencian di media sosial, apalagi di sekarang mungkin lagi panas-panasnya kan begitu Kak Icat. Apalagi anak muda pejar ini rupa laju dan kalau tentang cyberbullying bagian rupa laju orang. Nah, langsung up. Nah, bagaimana yang mengatasnamakan bagaimana pendapat Kak Icat tentang ini cyberbullying atau ujaran kebencian di media sosial yang mengatasnamakan agama nih? Bagaimana sikap orang sebagai seorang Katolik yang moderat menghadapi ini cyberbullying ini nih Kak Icat? Nah, baik. Yang pertama itu jangan orang langsung ikut-ikutan menyebarkan. Nah, itu baru bilang tadi kan ya awal dimulai nimbrung. Jadi baca dulu, jangan orang laju sekali orang dia baca seperti ikut dengan DP jari. Nah, itu kan berarti nak baca dengan istilahnya baca dengan kritis atau orang baca baik-baik. Dengan orang mesti pikirkan sebenarnya ini orang ke depan ini di saat orang balas komentar ini apakah mempengaruhi orang lain atau positif atau negatif. Itu orang mesti pikirkan. Nah, jangan langsung membalas kebencian langsung dengan kebencian. Oh, ini orang langsung tak pancing, ada ini langsung orang balas. Nah, ini kan hanya akan memperkeruh suasana. Nah, orang seorang Katolik yang sejati, apalagi yang moderat itu, orang memilih untuk mendoakan, bukan memprovokasi. Jadi sebaiknya orang baca saja nggak apa-apa, nggak perlu ada komentar yang bisa mau lebih panjang lagi itu masalah, ataupun apalagi yang dong share dibagikan berapa kali itu sampai baca beribu-ribu saja, baca saja sudah, nggak perlu orang balas gitu dah. Yang kedua, orang ya itu yang kita katakan, yang kedua itu orang mesti pakai orang akal sehat dan orang hati nurani. Jadi dari orang otak dan orang hati sebenarnya apa. Jika di saat orang lihat itu konten itu, oh ini bahaya ini, nah orang boleh laporkan ke pihak platform media sosial. Fokus baru kita untuk menyebarkan sebenarnya pesan positif dan kasih. Jadi orang sebagai orang muda, sebagai netizen itu sebenarnya harus bijak
dan kita harus paling penting yaitu kita harus menjadi membawa terang. Jangan sampai orang yang membawa gelap ini. So ada informasi yang sebenarnya melenceng ataupun tidak bagus, orang tambah lagi jadi lebih tidak bagus. Kalau orang mana dibilang tambah-tambah urusan. Iya, tambah-tambah urusan gitu loh. Oke, begitu. Jadi Sobat Munti nih, apalagi anak muda nih atau ibu-ibu, apalagi yang biasa Facebook nih. Jadi netizen yang bijak dan membawa terang, yang kasih positif di sosial media, bagikan hal-hal video-video yang positif seperti Kak Icat biasa buat video-video renungan, mungkin begitu yang bisa dibagikan. Kalau yang gosip-gosip lebih baik diabaikan saja ya Kak Icat. Nah, kita masuk di pertanyaan selanjutnya nih. Apakah ada contoh nyata nih Kak Icat dari sejarah atau tokoh Katolik yang pernah menunjukkan sikap moderat dan jadi inspirasi untuk kita ini sebagai anak muda nih Kak Icat? Oke, tentu saja ada. Nah, di sini ada Santo Fransiskus Assisi yang di tengah perang salib malah memilih pergi menemui Sultan Mesir Al-Kamil untuk berdialog. Dan bukan berperang, jadi berdialog, berdiskusi. Nah, ini tindakan yang luar biasa moderat di zamannya. Beliau memilih jembatan daripada tembok. Jadi di saat dia melihat ini ada tembok besar, tapi lebih memilih jembatan. Jadi mulai untuk berdiskusi. Nah, itu yang sangat bagus. Baru kemudian ada juga Bunda Teresa yang melayani semua orang sakit dan miskin tanpa pernah bertanya apa agama mereka. Mungkin Bunda Teresa langsung tanya, ini agama apa? Nggak mulai nih. Jadi semua bisa. Jadi bagi beliau itu setiap manusia adalah gambaran Kristus. Nah, ini yang penting. Setiap manusia yang dilihat di saat kita bertemu, di saat kita bercerita, di saat kita menyapa, di situ adalah gambaran Kristus yang patut sebenarnya kita kasihi. Nah, itu adalah teladan moderasi dalam tindakan nyata. Nah, itu bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Oke, yang buat anak muda nih, buat Sobat Munti nih, jadi kita harus mengikuti teladan dari Santo Fransiskus Assisi dan Bunda Teresa yang melihatkan tindakan nyata mereka nih Kak Icat, ya kan? Nah, nih kita anak muda kan suka berkumpul nih Kak Icat, suka nongki ya. Pagi kalau kopdar dulu. Iya. Nongki dengan teman-teman di kafe dengan latar belakang yang pasti beda-beda, apalagi orang yang anak kampus pasti beda-beda kan Kak Icat, atau mungkin anak-anak teman-teman kerja begitu pasti beda-beda. Nah, bagaimana cara kami membawa nilai-nilai moderasi ini ke dalam pergaulan sehari-hari dalam nongki-nongki nih Kak Icat? Gimana? Nah, mungkin ini caranya sederhana tapi mungkin bisa berdampak besar, itu jadilah teman yang tulus dan menghargai. Jadi di saat kita mau menjadi teman yang tulus, bisa menjadi teman yang jujur, kita bisa mendengarkan saat teman bercerita tentang keyakinannya seperti apa, baru tanpa langsung orang harus langsung menghakimi atau ingin mengubah sesuatu. Orang berikan ruang dulu jadi kita lebih banyak mendengarkan. Jadi di saat banyak perbedaan, apalagi mereka sudah bercerita mengenai keyakinan mereka, kita berikan ruang dulu untuk mendengarkan bagi mereka. Nah, kemudian ajak mereka melakukan kegiatan positif bersama, yang tidak perlu orang melulu bicara tentang agama, tapi orang lebih melakukan hal lain, misalnya olahraga bersama, belajar kelompok, atau orang ada bakti sosial bersama, atau bisa bersih-bersih misalnya tempat ibadah, atau mengunjungi panti asuhan. Nah, itu bisa menjadi hal positif. Dengan begitu kita bisa menemukan sebenarnya ternyata banyak kesamaan dari orang. Dan itu akhirnya bisa memiliki visi yang positif untuk kemajuan misalnya pengembangan diri. Nah, itu kita tidak lagi melihat perbedaan satu sama lain, tapi kita melihat bahwa ini memiliki kita sifat manusia seperti apa, dan hal positif apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, kepada sesama kita. Dan itu tidak melihat lagi agama. Oke, jadi pada intinya itu menghargai. Dulu Monica juga sempat KKT Kak. Itu beda-beda agama kan di dalam ada. Nah, orang buat satu program yang dimana dalam 2 minggu kah 1 bulan itu orang hari ini orang bersih-bersih masjid sama-sama, baru selanjutnya orang juga orang bersih-bersih gereja. Jadi sama-sama dengan Kak Icat, orang bersih gereja, orang bersih masjid bersama. Itu sih kuncinya cuma menghargai ya Kak Icat. Dan di situ kan nggak pernah mau tanya bahwa ini kan agama apa. Nah, tuh karena orang langsung
istilahnya menjadi teman itu jadi melebur bersama, boleh betul. bercerita bersama tanpa orang bicara lagi tentang agama apa. Iya, karena kan setiap nongkin mungkin tuh bercerita Iya. tentang agama terus tuh kan. Pasti itu akan bicara tentang apa, hal penting Iya, apa gitu. hal-hal positif lah. Nah, kalau ada teman beda agama nih Kak Icat yang berulang tahun atau merayakan hari besar agamanya, boleh ndak sih torang formal mengucapkan atau ikut dan merayakan dengan dorang tanpa mau ikuti DP ibadah sih sebenarnya. Iya. Kak Icat, bagaimana? Ya sangat boleh sebenarnya, karena malahan ini dianjurkan, karena mengucapkan selamat itu kan bentuk ekspresi persahabatan dan penghargaan. Bukan berarti di saat kita mau kasih selamat itu orang pindah agama atau mencampur adukan imannya orangnya anda. Itu orang merupakan ekspresi persahabatan, orang menghargai dorang. Jadi orang memberikan selamat ulang tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang toleran dan peduli pada kebahagiaan temanmu, dan itu sangat baik. Jadi yang penting adalah hatimu tetap teguh dalam iman Katolik. Baru perayaan sosial itu kesempatan untuk mempererat sebenarnya tali silaturahmi, bukan untuk orang mengikis sebenarnya trompe keyakinan atau trompe kepercayaan gitu. Jadi itu mungkin simbol persahabatan ya Kak, untuk mempererat trompe persahabatan, persaudaraan. Oke. Tanpa mengurangi torang pe iman ya Kak. Nah, Kak Icat, torang sebagai anak muda ini sering merasa kesulitan saat ada orang yang lebih dewasa dari torang atau pemuka agama yang pandangannya terlihat kurang moderat nih Kak Icat. Bagaimana torang sebagai anak muda menyikapi tanpa terkesan ndak sopan nih anak noh? Bagaimana ya Kak Icat itu? Oke. Nah, sikap terbaik yaitu kita menghormati orangnya dulu. Jadi tidak selalu kita harus menyetujui atau langsung sepakat tentang apa yang dia sampaikan atau menjadi DP pandangan. Biarpun itu memang bertentangan dengan orang, jadi lebih baik orang menghormati terlebih dahulu. Kemudian orang tak perlu langsung menyetujui itu. Orang langsung di saat itu orang dengarkan dulu. Dengan kita mendengarkan dengan baik, kemudian kita akan melihat hal kritis apa yang. Nah, untuk komentar-komentar itu kita simpan dulu, jangan orang langsung sampaikan. Nah, jadi paling penting itu di saat ada orang yang bicara tentang ini, orang hormati orangnya. Dan di saat kita mau menyampaikan pandangan kita itu paling penting adalah kita menyampaikan itu dengan sopan. Dan juga perhatikan bahwa di saat kita mau sampaikan ini apakah ada dampak selanjutnya. Kalau ada dampak negatif ya lebih baik orang simpan dulu. Nanti lebih baik orang berdiskusi dengan yang orang dewasa atau pemuka agama yang memang orang agama begitu. Dan lebih enak begitu, dengan lebih jangan sampai terkesan, karena di saat orang langsung membalas ataupun orang langsung berkomentar, jangan sampai akhirnya memperkeruh suasana ataupun kenapa dia bilang begini. Nah, itu akan jadi lebih berbahaya kan. Jadi jika tidak mungkin untuk orang mau diskusi, cukup orang dengarkan, baru orang memang filter informasi yang paling bagus. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, orang tanya kepada orang misalnya pastor atau apa, supaya menjadi orang gambaran secara utuh dan di dalam pikirannya orang, oh iya ternyata begini ya gitu. Jadi jangan sampai langsung terpancing ataupun langsung memberikan komentar. Itu yang paling. Jadi sebenarnya kan tuh kalau orang mau menilai orang pepandangan dengan orang pepandangan nggak masalah dan Kak Icat Kang. Iya. Yang penting menghormati dulu orangnya dulu, baru mungkin orang cara penyampaian mungkin lebih sopan ke orangnya. Atau kalau misalnya memang nggak bisa orang mau menyampaikan hal yang menurut orang, ya sebaiknya orang dengarkan saja dan filter apa yang diambil yang positifnya ya Kak Icat. Gitu. Nah, berarti orang memang harus begitu. Nih Sobat Montini jangan selalu menjudge nih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Icat, bagaimana orang sebagai anak muda ini bisa mengenali kalau ada ajaran atau pemahaman agama yang mengarah ke ekstremisme meskipun terlihat religius nih Kak Icat? Oke, yang paling pertama itu kita harus waspada dulu jika ada ajaran yang mau mengajak atau untuk membenci ataupun memusuhi atau merendahkan orang lain. Jadi dari bahasa-bahasa kan kita bisa melihat filter, ini bahaya. Nah, ciri lain adalah klaim kebenaran tunggal yang absolut, merasa paling suci atau menghalalkan kekerasan atas nama agama. Nah, ini yang hal-hal yang orang harus perhatikan. Jika kamu merasa tidak nyaman atau ajaran itu rupa bertentangan dengan orang ajaran ini Nah,
itu orang perlu pertanyakan, tapi lebih baik itu orang simpan dan nanti orang konsultasikan atau nanti orang diskusikan dengan orang pastor ataupun ada tokoh-tokoh agama yang lebih memiliki wawasan yang lebih bisa memberikan ajaran yang lebih baik gitu. Supaya jangan sampai melenceng ataupun orang pun jadi bingung sendiri apa gimana ini. Jadi lebih bagus orang tanya kepada pastor begitu. Jadi kalau ada yang begitu sebaiknya orang dengar aja dulu kan, Kak Icat, baru orang konsultasikan dengan romo mungkin atau suster atau pastor yang atau pemuka agama yang orang pemuka agama. Nah, teman-teman, udah begitu panjang nih pembahasan kita, tapi sebelum kita lanjut kita break sebentar sambil dengerin lagu ini. Oke, hai Sobat Montini, balik lagi nih bersama Monica. Wah, luar biasa banget nih sharing kita bareng Kak Icat nih. Nah, kita mau lanjut nih. Nah, nggak usah berlama-lama ya guys. Nah, Kak Icat, apakah ikut dialog antar umat beragama itu penting bagi anak muda dan manfaatnya apa nih Kak Icat? Oke. Ini dialog ini memang sangat penting karena dialog itu bukan berarti orang mau berdebat atau mencari siapa yang menang atau kalahnya. Nah, dialog antar umat beragama ini adalah kesempatan emas untuk saling mengenal. Orang saling kenal, baru memahami dan membangun relasi ataupun persahabatan. Nah, manfaatnya banyak. Pertama, yaitu menghilangkan prasangka, karena biasanya orang apalagi yang belum pernah berdialog itu biasanya orang banyak yang di otak orang kurang kayak ini, orang bisa dia kasih penjelasan terus mau pindah agama. Iya toh. Baru ada lagi berpikir lain, kurang kayak ini dia mau arahkan orang hal-hal lain lagi tuh. Jadi sebanyak prasangka lebih banyak di otak dibandingkan orang baca cerita langsung. Nah, di saat orang coba diskusi dengan orang, baca cerita dengan orang, di saat itu orang boleh kenal pada orang. Oh, ternyata lain ketika gitu. Di saat itu yang paling. Jadi yang pertama itu menghilangkan prasangka, baru kemudian menumbuhkan empati, baru memperkaya wawasan, dan yang paling penting yaitu kita menunjukkan bahwa kerukunan itu mungkin dan bisa terwujud nyata. Apalagi orang di Manado bahwa kerukunan memang nyata sekali. Iya, nyata sekali gitu. Terlihat. Nah, itu yang sangat penting. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan tuh berdialog antar beragama itu bikin hilang penasaran Lenda sih, toh Kak, bikin hilang penasaran tentang agama ini sebenarnya bagaimana agama ini. Nah, bagus ya ternyata kalau orang berdialog itu. Nah, Kak Icat, di lingkungan kampusnya atau sekolah yang sering ada perbedaan pendapat, bagaimana moderasi beragama membantu orang sebagai anak muda untuk menghadapi konflik kecil yang ada di mungkin rapat-rapat di sekolah, di kampus kan beda-beda tuh Kak Icat. Bagaimana Kak Icat? Oke. Nah, moderasi mengajarkan kita mendengarkan dulu, tidak langsung menyerang. Setiap orang punya latar belakang, baru memiliki juga cara pandang yang beda-beda. Nah, dengan moderasi beragama kita belajar untuk mencari sebenarnya titik temu atau titik tengahnya seperti apa. Nah, setidaknya dengan begitu kita bisa menghargai sebenarnya perbedaan, bukan juga untuk memperuncing ataupun menambah masalah. Nah, kita diajak untuk sebenarnya berpikir kritis. Nah, yang paling penting kan di sini apalagi anak muda, apalagi yang berpendidikan, pasti berpikir kritis ini sangat bagus. Jadi kita hanya perlu berhati lapang, sehingga konflik kecil yang bisa dicegah ataupun diredakan ini kita bisa membantu mereka, bisa kita mengedepankan sebenarnya akal sehat, dan yang paling penting ini adalah kasih, bukan emosi. Nah, itu juga menghindarkan kita pada fanatisme agama. Begitu. Nah, itu sering kalau di rapat-rapat, apalagi di kalangan kampus ya, emosi itu lebih tinggi dibandingkan. Jadi mesti ada orang yang cari titik tengahnya ya Kak Icat. Oke. Nah Kak Icat, bagaimana orang sebagai anak muda bisa menggunakan media sosial secara positif untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama? Nah, yang paling penting mungkin di sini bisa dicoba itu. Terasa juga kalau anak muda itu banyak juga yang jadi influencer. Iya, banyak sekali selebgram, seleb TikTok, seleb. Nah, di situ mungkin bisa menambahkan sedikit mengenai misalnya postingan di saat kita bertemu dengan sahabat kita yang berbeda keyakinan, di saat boleh makan bersama, boleh nonton bareng, atau di saat boleh jalan bersama. Nah, itu hal-hal positif bisa kita sharekan di media sosial, atau ada bahasa apa atau dari
tulisan apa yang bisa mempererat pertemanan kita. Nah, begitu yang mungkin bisa menjadi hal yang bisa kita taruh di media sosial. Nah, mungkin selain itu kan kita juga bisa mengambil konten-konten inspiratif yang lebih toleransi, baru ada persahabatan lintas iman, baru ada keindahan keberagaman itu seperti apa, atau ada unggahan kisah-kisah positif saat berinteraksi dengan teman beda agama gitu. Misalnya di saat kita boleh sama yang tadi boleh bersih di gereja pada orang ataupun bersih di masjid pada orang. Nah, itu kan hal positif yang bisa orang posting. Nah, itu memang nggak perlu video panjang, tapi video pendek saja ataupun ada cuma bahas story. Nah, itu kan yang penting boleh mengangkat sebenarnya tema kasih, perdamaian dan persahabatan begitu. Oke, jadi sebaiknya anak muda buat konten-konten inspiratif ya Kak Icat, daripada buat konten-konten yang bikin orang-orang malahan jadi saling mungkin bakal dang di sosial media. Nah, apakah moderasi beragama juga bisa membantu torang nih lebih mencintai Indonesia dengan keberagamaannya? Yang torang tahu di Indonesia ada 6 DP agama, atau Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu nih. Bagaimana nih Kak Icat nih? Iya, tentu saja karena Indonesia itu rumah. Beragam berarti di Indonesia ini juga semacam jadi torang pe rumah bagi berbagai suku, budaya dan agama, dan Pancasila adalah fondasi kita bersama yang sangat sesuai dengan semangat moderasi beragama. Jadi kalau kita memang moderat, kita akan bangga dengan keberagaman ini dan aktif menjaga. Bahkan orang rasa ini luar biasa karena orang hidup di Indonesia saja ini ada banyak agama, ada 6 agama. Kemudian ini boleh bersatu bersama. Nah, mencintai Indonesia berarti mencintai semua elemen bangsa tanpa terkecuali. Jadi moderasi beragama adalah kunci untuk sebenarnya menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Oke, jadi moderasi beragama itu merupakan kunci supaya mau menjaga nih persatuan NKRI. Nah, Kak Icat, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak muda jika ada yang menduduh torang itu terlalu kristenisasi nih Kak Icat? Hanya karena torang berbuat baik pada orang yang beda agama. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya tetap berbuat baik, karena itu adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Yesus sendiri kan mengajarkan kita menjadi garam dan terang dunia. Niat adalah berbagi, yaitu berbagi dengan kasih, bukan memaksa. Jadi tidak perlu orang memikirkan orang lain petanggapan. Orang berbuat baik terus, berbagi kasih itu sudah sangat bagus. Lalu jika ada yang salah paham memang, ya sekarang kalau boleh orang jelaskan dengan niat yang baik. Tapi kalau memang terjadi orang sudah jelaskan kemudian orang tetap tambah, ya sudah, tidak apa-apa. Itu kan dari pandangannya orang. Nah, dengan begitu orang menghormati orang pe pandangan, tetap orang fokus dengan apa yang orang lakukan, yaitu berbuat baik. Nah, teruslah orang pancarkan terus, orang berbagi kasih, karena kasih memang meluluhkan hati dan kita membuktikan bahwa kita datang itu dengan niat tulus, bukan karena ada embel-embel di belakang. Begitu. Jadi orang itu harus jadi garam dan terang dunia nih kan Kak Icat, karena jangan sampai ada salah paham. Kan? Jadi orang nggak usah jono pusing. Kalau orang mau berbuat baik ya berbuat baik. Nggak usah pusing jodoh orang mau judge orang apa. Yang penting orang dengan niatan baik, dengan hati yang Tuhan so ajarkan bahwa orang mesti ada kasih. Ada kasih ya. Misalnya kita kasih contoh yang lebih jelas begini. Misalnya di jalan itu, di saat misalnya orang bawa motor atau bawa oto itu, lain-kali ada yang minta sumbangan atau apa. Nah, di saat orang kasih sesuatu, lain-kali orang bapak terlalu apa sekali mau kasih doi begitu saya gitu. Nggak perlu pikirkan ataupun orang mau jelaskan. Karena kan memang orang niat itu baik. Ternyata biarpun orang misalnya Katolik, orang kok memberi untuk misalnya dorong pembangunan gereja, misalnya di Protestan, nah masalah, ataupun yang di Islam untuk pembangunan masjid misalnya, ataupun nah masalah, karena orang niat tulus. Yang penting orang niat tulus itu dengan sangat rela kerelaan hati. Itu yang paling penting, karena dengan begitu kan dorang memang boleh bicara panjang lebar, tapi orang niat ini kan memberikan orang feedback sebenarnya apa orang di sini itu kebaikan dengan orang kedamaian hati. Itu yang orang nggak bisa lihat, itu cuma boleh orang rasakan gitu. Itu
Jadi tidak perlu juga penjelasan panjang lebar kalau memang dorang nak mengerti. Tapi yang penting orang tulus untuk memberi. Gitu. Oke, jadi kerelaan hati untuk berempati dengan iya. orang ya Kak Icat. Nah Kak Icat, apakah moderasi beragama ini hanya berlaku untuk hubungan antar beragama atau juga dalam internal gereja Katolik sendiri nih Kak Icat? Oke, nah ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi moderasi beragama ini sangat berlaku di dalam internal gereja Katolik juga sendiri. Kita tahu ada berbagai pandangan atau tradisi dalam gereja Katolik. Sikap moderat ini membantu kita untuk tetap bersatu, menghargai perbedaan dengan cara pandang kita. Nah, misalnya perbedaan dalam preferensi liturgi atau cara berdevosi. Moderasi berarti saling menghormati dan tidak saling menghakimi. Itu. Oke, jadi saling menghormati dan tidak saling menghakimi ya Kak Icat pada intinya. Nah Kak Icat, bagaimana kita sebagai anak muda nih bisa mempertahankan identitas Katolik kita di tengah lingkungan yang sangat beragam dan tanpa menjadi eksklusif nih Kak Icat? Oke. Nah, caranya adalah dengan kita mendalami iman kita sendiri secara kokoh. Jadi kita juga dari iman kita harus kenal bagus. Selain kenal, kita juga sudah bertemu dengan Tuhan dah lewat doa. Seberapa besar seberapa dekat torang dengan Tuhan dari komunikasi torang di saat orang berdoa. Nah, di saat orang iman lebih kuat ini, lebih kokoh, sehingga itu akhirnya kita bisa membuka hati untuk orang lain, dan identitas Katolik kita itu akan semakin kuat saat kita bisa membantu orang lain, bisa membagikan kasih Kristus kepada semua orang, dan tanpa kita melihat bahwa agama apa, tidak. Jadi kita memang memandang itu sebagai bentuk persaudaraan. Nah, kita harus bangga sebagai Katolik karena kita tidak perlu merendahkan agama yang lain, karena memang identitas Katolik itu sangat kuat. Kita memberikan kasih kepada semua orang karena ini memang ajaran Yesus sendiri. Gitu. Oke, jadi pada dasarnya mendalami imanmu sendiri. Oke, yang sampai kokoh supaya ndak goyah nih teman-teman. Nah Kak Icat, kalau orang sebagai muda ini ingin belajar lebih dalam tentang moderasi beragama, kemana sih orang harus mencari informasi, atau mungkin orang harus bergabung dengan komunitas nih Kak Icat? Bagaimana? Atau menurut Kak Icat bagaimana? Kalau mau bicara tentang kita mau belajar, sebenarnya kita juga boleh berkonsultasi dengan misalnya pastor, suster, atau pembimbing rohani yang ada di paroki. Baru kita juga boleh membaca, ada beberapa buku bacaan yang rekomendasi atau arahan. Bisa juga melihat rupa misalnya di Kementerian Agama juga banyak mengeluarkan buku-buku tentang moderasi beragama. Jadi banyak hal yang bisa orang pelajari di situ, dan memang mungkin orang boleh banyak berdiskusi atau berdialog sehingga membuka orang wawasan untuk mendapatkan sebenarnya informasi moderasi beragama itu seperti apa. Begitu. Oke, jadi caranya itu berkonsultasi dengan romo atau suster atau pemuka agama ya Kak, yang ada di paroki atau di stasi kan, atau langsung ke Kementerian Agama nih guys. Atau baca buku, artikel, dan mungkin lihat-lihat podcast seperti hari ini ya, telisik. Sambil promosi nih Kak. Nah Kak Icat, kita udah sampai di pertanyaan yang terakhir nih sebagai penutup dan closing statement dari Kak Icat. Apa satu pesan penting yang ingin Kak Icat sampaikan kepada anak muda Katolik nih tentang moderasi beragama dan juga kepada sobat-sobat Montini yang dengar telisik hari ini nih ya? Oke, nah pesan saya itu jadilah cahaya Kristus yang memancarkan damai dan persaudaraan dimanapun torang berada. Nah, torang memang menjadi harapan gereja dan bangsa. Dengan itu kita punya hati yang moderat. Kita harus berusaha untuk menjadi hati yang moderat, karena kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa kebaikan, bukan perpecahan. Jadi ingat, iman yang sejati itu selalu memimpin kita pada kasih, bukan kebencian. Begitu. Semoga torang jadi agen-agen moderasi yang inspiratif, apalagi anak muda. Oke. Nah oke teman-teman Sobat Montini, teman-teman OMK, di tengah dunia yang makin beragam dan kadang memecah nih, kita dipanggil bukan untuk memilih sisi keras, tapi merangkul jalan tengah nih, jalan moderasi. Karena menjadi Katolik hari ini bukan soal siapa paling benar, tapi siapa paling mampu mengasihi. Moderasi bukan kelemahan, tapi itu kekuatan untuk tetap berdiri di tengah badai perbedaan sambil tetap jadi terang dan garam dunia. Nah Kak Icat,
Terima kasih atas perbincangan kita hari ini nih Kak Icat. Terima kasih juga. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Kak Icat Iya. di episode-episode selanjutnya nih. Nah, buat Sobat Montini, jangan lupa follow IG-nya Radio Montini supaya nggak ketinggalan episode-episode seru Telisik. Dan jangan lupa kalau misalnya Ngoni mau dengar ulang ini Telisik bisa di YouTube-nya Kak Icat. Di mana Kak Icat? Di Richard. Kak Icat ya, nama YouTube ya, boleh dengar ulang pokoknya guys, nanti share di Instagramnya. Oke, Richard Excel nanti Monica share DP link di Radio Montini PIG ya guys. Oke guys, sampai di sini mari terus bertanya, mencari dan menelisik. Dadah. Oke, terima kasih.